Rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dalam agenda pengambilan keputusan terhadap program pembentukan peraturan daerah Propemda 2023 dan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang APBD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023. Bertempat di gedung lantai 3 DPRD Ponorogo Senin 21 September 2022. Agenda rapat kali ini membawakan tema Rapat Paripurna DPRD Ponorogo dalam agenda 1. Pengambilan keputusan terhadap program pembentukan peraturan daerah Propemda tahun 2023. 2. Pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023. Adapun rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo kali ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Ponorogo Sunarto. Selain Ketua DPRD dan Wakil Pimpinan serta anggota DPRD Ponorogo juga hadir dalam rapat paripurna tersebut. Kang Bupati Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Ponorogo Lisdiarita, Sekdakap, Forkopimda, OPD, Camat, Sekwan DPRD Ponorogo serta jajaran dinas terkait. Dalam rapat paripurna tersebut dilakukan penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Ponorogo dengan tim Pemkab Ponorogo terhadap program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2023. Lebih jauh, hasil konsultasi Bapemperda RDPRD Ponorogo dengan tim Pemkab Ponorogo dituangkan dalam bentuk hasil konsultasi asistensi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, Bapemperda mengajukan kepada pimpinan DPRD agar program pembentukan Perda Kabupaten Ponorogo dapat diterima untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat DPRD tahun 2023. Lebih lanjut, Kala Sunarto menyampaikan laporan Pansus APBD tahun 2023 DPRD Ponorogo atas Raperda Kabupaten Ponorogo tentang APBD tahun 2023 disampaikan oleh Pansus yang dibacakan Sekretaris Pansus Dwi Agus Prayitno. Ada 15 rekomendasi dari Pansus tersebut. Sunarto menambahkan, Pansus APBD tahun anggaran 2023 DPRD Kabupaten Ponorogo berpendapat bahwa hasil pembahasan tersebut bisa diputuskan menjadi Perda Kabupaten Ponorogo tentang APBD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2022. Setelah sudah disepakati, terlihat rapat paripurna kali ini dilanjutkan penandatanganan persetujuan nota kesepakatan bersama antara DPRD Ponorogo dengan Bupati Ponorogo terhadap Bapemperda tahun 2023 dan Raperda APBD tahun anggaran 2023. Pada kesempatan itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko juga menyampaikan pada anggaran 2023 merupakan momentum untuk reformasi fiskal secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, dimulai dari pendapatan, kualitas belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati. Kang Bupati Sugiri Sancoko juga menuturkan rekomendasi dari Pansus sejumlah 15. Salah satunya adalah peningkatan pendapatan asli daerah melalui parkir, retribusi. Hasil kesepakatan ini ayo kita dorong bersama-sama sehingga antara Dewan dan Eksekutif bergerak serentak, mencapai titik yang sama untuk mewujudkan visi misi dan RPJM yang kita rumuskan bersama, menjadi sebuah implementasi yang bisa dijalankan dan bisa dicapai bersama menuju Ponorogo hebat dan bermartabat. Karena APBD itu selalu asumsi, maka kemudian kita tidak boleh berasumsi yang pesimis. Ya pokoknya hari ini defisit kita mencapai 299 dan itu klub dengan Silpa yang 259 ditambah pendapatan yang lain. Mudah-mudahan dengan begitu maka semua struktur bekerja. Rekomendasi dari Pansus ada 15 rekomendasi, salah satu adalah peningkatan pendapatan asli daerah melalui dari parkir, dari retribusi, dari pasar. Kita dorong bersama-sama sehingga antara Dewan sama Eksekutif kita bergerak serentak untuk mencapai titik yang sama, yaitu kita bagaimana visi misi dan RPJM yang kita rumuskan bersama-sama menjadi sebuah implementasi yang bisa dijalankan dan dicapai bersama-sama. Tapi kalau dihitung dengan angka, infrastruktur itu tidak hanya di jalan ya, tapi di semua sektor itu hampir mencapai 827 miliar kalau tidak salah. 800 sekian miliar itu terdiri dari pertanian, kemudian jalan, kemudian ya termasuk RT. Itu kan kalau digabung adalah untuk infrastruktur, masuk transformasi digitalisasi, ini kan salah satu infrastruktur kekinian. Maka kalau dihitung sesungguhnya sudah hampir
871 kalau tidak saya hitung. Nanti saya lupa angka persisnya, tapi segitulah kira-kira. Dan mudah-mudahan semua sudah terjawab dengan baik. APBD kita memang agak turun sedikit, tapi ini APBD yang barokah, semua kita pakai untuk kesejahteraan rakyat dan untuk pro rakyat. Karena di semua dinas kita kurangi 40%. Kemarin kita rapat, maka Sabtu Minggu kita rapat dalam rangka jangan sampai pengurangan itu kemudian tidak pada belanja visi misi, tidak mendukung RPJMD, maka harus kita rapat. Dikurangi apa yang kira-kira, maka belanja rutin dan lain sebagainya. Ya sudah ngalah. Mari kita kencangkan ikat pinggang dan APBD yang tidak seberapa besar ini menjadi APBD yang barokah. Seperti gaji loh, Bren. Gaji kita 10 juta belum tentu kurang, tapi ya 20 juta belum tentu lebih. Kalau perbedaannya tadi sudah disampaikan oleh juru bicara Pansus, Bapak Dwi Agus Prayitno SMSI. Memang setelah turunnya surat edaran dari Dirjen Kemenkeu ini, ada pengurangan jauh yang awalnya disampaikan 136 menjadi 106 miliar saja. Itu yang pertama. Yang kedua, BK Provinsi yang awalnya direncanakan 50 sekian miliar menjadi 60, sekian miliar. Itu yang 10 miliar itu karena tambahan atas prestasi WTP Ponorogo 10 kali berturut-turut. Nah, itu yang lainnya saya pikir belanja dan sebagainya ya banyak mengalami perubahan. Tapi gini kawan-kawan semua, pelaksanaan jauh ini sekarang sangat rigid, hampir mirip-mirip dengan DAK, sehingga sekarang jauh itu sudah dipilahkan, oh ini jauh pendidikan, jauh kesehatan dan sebagainya, sehingga memang agak sulit sekarang pemerintah daerah ini harus mempunyai ketika punya inovasi, kreativitas dan sebagainya. Ini tentu memang harus mencari sumber-sumber pendapatan yang lain. Kalau hanya mengandalkan transfer ya memang agak sulit untuk menghasilkan perencanaan APBD yang ideal begitu. Lalu posturnya seperti apa Pak? APBD Ya posturnya ini. Jadi kita sekarang di angka 2,256, artinya 2.256 miliar sekian. Itu target pendapatan kita. Mana? Pendapatan kita. Belanja kita itu di angka 2.506 miliar. Artinya ada defisitnya 200 sekian miliar. Dari mana defisit itu nanti akan kita penuhi? Yang pertama tentu dari asumsi Silpa 2022. Yang kedua pembiayaan ini utamanya pinjaman. Tadi saudara Bupati secara informal menyampaikan kepada kita yang rencana pembiayaan 100 miliar itu kayaknya berat. Artinya pembiayaan yang telah direncanakan di RAPBD 100 miliar ini, makanya Pansus memberikan rekomendasi bagaimana pemerintah daerah ini lebih intens melaksanakan advokasi, konsultasi baik kepada pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat dalam rangka apa? Supaya bisa mendapatkan tambahan anggaran yang bisa digunakan untuk terutama pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Kalau itu tidak dilakukan, saya pikir ya kita akan kesulitan, karena skenario hutang ini berbeda ketika yang sudah realisasi 45 miliar. Kalau ini nanti dilakukan, pinjaman ini masih sama, ada beban bunga. Nah, kita berharap supaya ke depan tidak membebani APBD. Itu pembiayaannya ya. Kalau PAD saya pikir kita masih realistis di angka 310 miliar. Tetapi Pansus sudah memberikan reasoning
sudah bisa memberikan catatan-catatan potensi-potensi PAD yang bisa ditingkatkan. Satu misal, beberapa retribusi baik tempat pariwisata ataupun yang lain. Parkir kita mendorong kepada pemerintah daerah untuk segera melaksanakan apakah yang diambil itu adalah parkir berlangganan atau e-parking. Ya. Kalau parkir berlangganan itu sebetulnya lebih jelas, sudah langsung bisa dihitung, kita bisa bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi, Polres dan sebagainya. Bahkan ketika nanti Undang-Undang 1/2022 tentang masalah pajak yang nanti dilimpahkan ke daerah ini, sebetulnya kita akan lebih mudah ketika bahwa pemerintah daerah ini mengambil opsi parkir berlangganan. Ada 15 rekomendasi yang kita berikan kepada pemerintah daerah dalam kurun waktu perjalanan pansus ini. Macam-macam. Iya. Jadi yang urgent saja. Satu adalah terkait dengan kelangkaan pupuk bersubsidi. Hari ini, tahun ini, Ponorogo setiap tahunnya sekarang hanya mendapatkan kuota pupuk bersubsidi itu hanya 42,5% dari kebutuhan. Nah, oleh sebab itu rekomendasi kita yang pertama, bagaimana tim pengawas pupuk ini atau pemerintah daerah yang pertama mengamankan yang 42,5% ini dulu. Karena apa? 42,5% ini pun saya belum yakin kalau aman sampai kepada kelompok tani. Nah, ini target utama dulu, mengamankan. Yang kedua, seperti kita ketahui bersama-sama, banyak informasi, cuman kita belum mendapatkan bukti saja, yang namanya pupuk malam. Ya. Pupuk malam ini adalah pupuk bersubsidi yang dijual dari orang ke orang, saknya sak bersubsidi, harganya di atas bersubsidi, di bawah non subsidi. Nah, ini biasanya mereka berkeliaran pada malam hari antara range jam 00 sampai menjelang subuh. Nah, ini yang kita tinggal nunggu aja. Kalau nanti ada informasi, ya mudah-mudahan ini bisa kita amankan bersama-sama. Nah, ya harapannya karena proses pembahasan APBD sudah kita lakukan, mulai kita kaji di Badan Anggaran, sudah disampaikan di paripurna, sudah dibentuk pansus dan dibahas di pansus. Ya, saya berharap bagaimana rekomendasi pansus tadi sudah ada, bahwa rekomendasi pansus itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembahasan APBD, sehingga dalam hal ini pemerintah daerah, bupati dan jajarannya wajib untuk menindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Anang Sastro, Ponorogo, JKTV.